Alhamdulillah. Sombong bestinya setan. ya Allah Bu, melotot-melotot lihat saya. Ya, baik, kita masih membahas itu dan langsung. Lucu juga judulnya ya. Ya, sombong. Pali, Baik, bilang setannya kenceng banget. Setan. Ya, baik, kita minta ilmunya kepada guru kita Kiai Haji Agus Dermawan. Ya, guru. Ya, ini kadang-kadang maafin ada orang semakin tinggi pemahaman ilmu agamanya, semakin alim dan kadang-kadang suka merasa lebih baik ibadahnya dari orang lain. Silakan, Guru. Baik Pak Ali, ibu-ibu, gimana sehat semua ya? Alhamdulillah. Pemirsa Indonesia, bahwa penyakit sombong itu adalah penyakit memang hati, psikosomatik. Jadi penyakit kejiwaan. Nah, penyakit kejiwaan itu, lihat pemirsa Indonesia, Firaun dia mengatakan ya dalam sebuah statement Quran, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi orang yang sombong itu nggak akan selamat. Lihat yang namanya Korun. Kenal sama Korun? Kenal sama Korun? Di mana kenalannya? Korun dia berkata bahwa kekayaanku innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan yang aku peroleh ini adalah bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Tapi hasil kekayaan itu adalah dari ilmuku yang aku peroleh. Makanya pada saat itu yang namanya Korun itu nggak selamat. Sampai dia minta doa kepada Nabi Musa. Kalau aku jadi orang yang kaya, kata siapa tuh? Kata siapa? Kata Korun. Kalau aku jadi orang yang kaya, aku akan bersedekah, aku akan berzakat, infak. Tapi setelah jadi orang yang kaya, tidak mau dia berzakat, tidak mau dia bersedekah, nggak mau dia berinfak. Padahal infak itu, zakat itu adalah khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau ibu mau tahu sedekah itu yang diberikan, si Korun nggak mau, makanya ambles ke perut bumi, bahkan nggak akan selamat. Bukan nggak akan, tidak selamat. Makanya ibu tahu kan, dalam sejarah histori mengatakan ini ada harta karun. Pernah dengar nggak harta karun? Bukan karun tapi harta korun. Orang yang gemar sedekah itu inna fi sadaqati khamsu hisolin. Nih dengar ini. Orang yang gemar sedekah aja, gemar berzakat, infak, nggak pelit, dia nggak sombong, itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah taziduhum fi amwalihim, bahwa harta kekayaan mereka itu bertambah, bertambah dan bertambah. Amin dong. Amin. Kemudian yang kedua, dawaunil marid, obat buat orang-orang yang sakit. Apalagi orang yang sehat, dia gemar bersedekah, dia gemar beramal soleh, tapi dia nggak pernah sombong. Ingat tuh, Kiai Blangkon Loreng mengatakan dalam sebuah statement Qurannya, wala tamshi fil ardi maroha. Orang yang sombong itu selalu berjalan di muka bumi ini dengan lenggo, kemudian dengan sombongnya. Beda dengan tentara, gagah perkasa. Mohon izin. Makanya hari ini taziduhum fi amwalihim dawaunil marid. Orang yang gemar sedekah dan tidak sombong, yarfa'ullahu ta'ala anhul bala. Allah akan mengangkat bala musibah, tadinya mau datang tidak jadi. Kemudian yang keempat nih, yamuruna ala siratil mustaqim kal barqil khatib. Kemudian yadkhuluna jannata bighairi hisab wala azab. Dia ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu orang yang enggak pernah sombong. Allahu Akbar, Masya Orang yang Allah. merundukkan kepala seperti padi, semakin berisi dia nunduk, dia enggak pernah sombong. Masya Allah. Jadi nyenangin orang banyak ya. Ya, selalu senyum aja. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah. Baik, terima kasih guru Amin, ilmunya. amin, amin. Baik. Dan kembali lagi Ustadz Maulana. Masya Allah. Ya siap. Ini kan Takut ya. Takut ya. Takut ya. Pasti nanyanya apa tentang sombong lagi nih? Iya, soalnya gini guru. Di zaman Nabi kan kalau misalnya kita sombong tuh langsung kena ajab tuh. Ajab apa azab ya? Ajab ya. Azab. Nah, kenapa nih sekarang orang-orang yang sombong malah diterlenakan nih di akhir zaman? Maka malah dikasih kekayaan, dikasih jabatan, malah dibiarin dah sombong. Nah, ini kenapa gitu guru? Silakan guru. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja. Karena berkaitan tentang kesombongan, hati-hati yang sombong. Kenapa?
Ya, panjang. Orang sombong mendapatkan siksaannya 4. Yang pertama, tidak akan masuk surga. 2, masuk neraka. 3, tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. 4, akan kena azab. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, tidak akan masuk surga. Surga itu isinya 3. Dalam surah Al-Waqiah ayat 89, parauhu wa raihanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Rezeki, Tentram, nikmat. 1, 2, 3. Rizki, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Rizki, tentram, nikmat. Maka dia tidak dapatkan itu. Sehat banget tuh. Tidak Kedua, akan dapatkan itu. Mana ada rezekinya orang sombong? Lihat. Lihat. Tadi dijelaskan. Fir'aun sombong dengan jabatannya ditenggelamkan di laut. Qarun sombong dengan hartanya ditenggelamkan di dasar bumi. Namrud sombong dengan bala tentaranya, matinya dengan tentara Allah yang paling kecil. Apa itu? Bukan, nyamuk masuk di hidungnya sampai ke otaknya. Apa yang kita mau sombongkan? Apalagi? Mohon maaf tanpa menggurui. Hati-hati, orang sombong itu akan dapat siksaan di neraka. Nauzubillah summa, nauzubillah. Ingat, yoma yumpawna fi sururi fataktuna afwaja. Ketika manusia dibangkitkan, orang-orang sombong itu akan mengecil. Dan dia berbau busuk. Sehingga orang membencinya. Itulah orang sombong. Apalagi, nauzubillah summa nauzubillah. Orang sombong tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Kita butuh pandangan kasih sayang dari Allah. Nah, yang keempat ini nih yang ditanyakan oleh Bang Ali Janal. Bang Ali. Ya. Bang Ali tadi nanya, katanya dapat azab. Lah, kok sekarang ini orang-orang sombong itu enggak kena azab ya? Makin kaya aja dia. Makin sombong aja dia. Wah! Gregetan ya. Gregetan. Ingat, istidraj. Bisa jadi hartanya itu untuk makin dia tersesat. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Bisa jadi itu penjara buat orang beriman, surga buat dia, tapi nanti di neraka, nauzubillah. Hati-hati ya. Bisa jadi azabnya. Karena gini, umat Nabi Muhammad SAW itu tidak kena azab. Enggak. Karena Nabi yang minta. Karena kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi, azabnya ditunda. Karena ditunda apanya? Untuk dapat tobat. Ditunda, mungkin bisa jadi dia berubah. Karena Nabi yang berdoa. Di antara doanya Nabi, ya Allah, janganlah engkau asap umatku sebagaimana engkau asap umat-umat terdahulu. Itu dikabulkan. Tapi ada permintaan Nabi yang ditolak. Ya Allah, mudah-mudahan umatku tidak ada yang berselisih. Itu pasti berselisih. Ya, baik, istilahnya istidat ini singgah sana dalam kesesatan. Baik Guru, terima kasih ilmunya. Ya, makasih Ya, banyak. mudah-mudahan bisa kita wujudin semuanya dan terhindar dari sombong. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang sebelah sini dulu boleh ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada, saya pergi nih. Oh enggak, banyak amat ini. Yang paling serius nanya. Ibu ya? Oke, baik. Ibu dulu nanya, pertanyaannya ada mic di situ, maaf. Ada ya? Silakan Ibu. Namanya siapa, tinggal di mana, kenapa tinggal di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tintin dari Majelis Taklim Al Hidayah Bandung Barat. Saya mau tanya kepada para Pak Ustadz semua, ada orang yang miskin, kekurangan materi, tapi sombong sekali. Orang miskin sudah sombong lagi. Udah apa yang disombongkan dia? Jangan pandang ke saya dong. Sabar Guru, sabar. Saya takut. Sini, Sabar, Ibu Guru, bertanya di tengah-tengah. Sini. Ibu bertanya langsung menghadap ke Maira. Ya. Ayo, silakan Aduh. ulangi pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya apa, Bu? Ada orang miskin tapi sombong sekali. Oh gitu. Ya. Udah susah sombong. Iya. Belagu bet orang ya. Ya. Ya udah, baik.
Pertanyaannya begini, apakah itu kemiskinannya adalah akibat dari kesombongan? Kesombongan, cakep banget pertanyaannya. Baik Ibu silakan. Terima dan kasih, guru Pak kita, Ustadz. Ya. Ki Haji Agus Dermawan silakan. Sombong lagi. Sombong banget ya. Kalau bahasa saya ada orang kaya hidupnya kaya. Orang kaya hidupnya miskin. Orang miskin hidupnya kaya. Nah ini orang miskin hidupnya miskin nih. Udah nggak punya, pakai sombong lagi. Kalau orang kaya hidupnya kaya, duitnya banyak, hartanya melimpah ruah, sholatnya nggak pernah tinggal, tahajudnya tiap malam, haji tiap tahun, umroh Ya tiap 3 bulan. Amin ya Allah. Nggak boleh lihat Kiai Maulana lewat, maunya ngamplopin aja. Nah, Beda lagi tuh. nah, itu orang-orang yang begitu sampai Allah juga mengatakan tuh hasibana su'ayutroku ayakulu amana wahum la yuftanun. Jadi jangan dikira orang-orang yang gak beriman itu semua gak diuji. Nah ujian orang beriman itu mereka semua beriman dan beriman. Tapi orang yang sombong tadi, Masya Allah dia sudah miskin, hidupnya miskin. Gak pernah dia lakukan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan. Amin dong. Amin. Ya Rabbal Sebaliknya nggak bersyukur, azab Allah sangat pedih dan sakit. Jadi orang yang beriman bersyukur itu tentunya dia kembali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Jadi sembah dulu Allah baru kita minta tolong. Kerja dulu baru dapat gaji. Tanam padi baru kita panen. Ceramah dulu baru dapat pahala. Pahala. Amplop lagi enak aja. Baik, ini memang kadang-kadang udah miskin harta, akhlaknya juga miskin ini yang jadi Ya, bahaya. Nauzubillah min sombong. dzalik ya. Dan baik, lanjut siapa lagi yang mau tanya Ibu? Iya, silakan. Udah ada itu mic-nya di situ ya. Angkat aja Bu langsung Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ustadz, Pak Kiai, saya mau tanya. Tapi sedikit mau cerita dulu nih. Karena ini ada teman beli motor nih, motor baru. Tapi dia itu malah sombong sama saya. Nah, tidak lama kemudian dia tuh celaka gitu. Nah, apakah kecelakaannya itu karena adab atau balasan dari kesombongannya itu atau gimana? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya Allah, sombong sama Ibu. Begitulah. Besok saya nggak mau sombong sama Ibu, ngeri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Belangkon silahkan. Ini pertanyaannya adalah dia beli motor terus sombong. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu memang bermacam-macam penyebabnya. Pertama, kesombongan karena ilmu. Orangnya alim alama dengan keilmuannya, kemudian dia sombong di hadapan dirinya, sombong di hadapan manusia, dan menyombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boten wonten ingkang patut kita sombongaken. Tidak ada yang patut kita sombongkan baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya hanya sekedar titipan. Ilmu titipan, harta titipan. Napa malih? Kecakapan titipan. Mana coba ada yang cakep dah? Pak Yai, istri nonton di rumah. Jamaah. Weh jamaah. Kekayaan pun Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cuman sekedar titipan. Hendaknya jangan disombongkan. Apatah lagi tadi pertanyaannya, ngapunten, bukan meremehkan. Cuman sekedar motor. Andaikan punya pesawat, andaikan punya kapal terbang. Kapal terbang ya, pesawat terbang apa kapal terbang? Pesawat terbang. Sampai punya kereta api andaikan begitu, tidak perlu disombongkan.
Kenapa? Karena hanya titipan. Sedoyo titipan pasti akan diambil oleh yang menitipkan. Maka konsep yang selalu, dan itu memang dari guru kami, yang selalu diberikan satu ulasan-ulasan, kita harus mengedepankan seperti filosofinya tukang parkir. Tukang parkir. Ada mobil apapun masuk ke situ, nanti ketika diambil yang punya tukang parkir ndak marah, nggih napa nggih? Betul apa betul? Walaupun ngapunten merek apapun, ya merek apapun ya, macam-macam. Ketika diambil ndak akan marah. Olehnya itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasyakkur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas titipan-titipan yang Allah titipkan kepada kita. Taruhlah ketentaraan, dari mulai titipan pangkat yang paling tertinggi Jenderal Bintang 4 sampai pangkat yang paling terendah Kopral ataupun Kelasi. Semua titipan. Kekayaan yang paling milioner, triliuner, sampai yang tidak punya apa-apa, sedaya titip. Yang penting dipun syukuri. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yazid wa yazid akan ditambah dan ditambah terus menerus. Allah, syukur ditambah, kufur diambil ya begitu. Ya. Udah titipan semuanya. Jadi kalau misalnya dititipin, dijagain baik-baik, syukur nanti ditambah. Betul. Kalau ada sombong malah jadi ujian. Makasih guruku. Ustadz Maulana. Ada apa lagi? Ustadz Maulana mau kemana? Ada. Kenapa? Ya jadi gini nih. Ya. Emang ada sombong yang diperbolehkan? Ada 3. Jangan bingung. Ternyata ada 3 kesombongan yang diperbolehkan. Penasaran? Penasaran banget. Apa aja? Pengen tahu. Setelah yang satu ini, jamaah. Alhamdulillah. Jangan pindah-pindah channel ya. Tetap di sini.